pertemuan-pertemuan silaturahmi yang sudah kita lakukan ke banyak pihak, tentu juga Mas sudah tahu perjalanan kami sejak hari Senin, dan insya Allah besok akan ditutup dengan visit media dan juga bertemu dengan rekan-rekan dari NGO yang juga konsentrasi pada independensi peradilan. Tetapi apakah, ya silakan. Seluruh aspirasi sudah diterima, seperti yang kita ketahui bahwa dari pemerintah juga akhirnya menerima, begitu juga pimpinan kami di Mahkamah Agung juga menerima, dari pimpinan DPR juga sangat menerima, dan hasil dari silaturahmi itu ternyata kami baru pahami juga Mas, banyak sekali fakta-fakta yang ternyata itu tidak sampai di mereka. Jadi contohnya apa Mas? Contohnya keadaan-keadaan miris yang harus dihadapi oleh hakim-hakim di tingkat daerah, seperti misalkan tunjangan yang 12 tahun ini tidak mengalami penyesuaian. Tentu 12 tahun tidak mengalami penyesuaian akan menurunkan nilai mata uang juga yang notabene seluruh kebutuhan dasar hakim itu di daerah itu kan meningkat tuh dibandingkan 12 tahun yang lalu hingga hari ini. Ada dua yang tidak naik ya, komponen gaji pokok dan tunjangan. Ya betul, jadi konsentrasi kita adalah sebenarnya tuntutan kita ada 4 Mas. Boleh saya jelaskan satu persatu biar masyarakat juga memahami. Yang pertama kita mendorong agar dilakukan perubahan PP 94 2012. Ini terkait dengan hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini ada dua hal yang paling bermasalah yang menjadi konsentrasi. Yang pertama adalah terkait gaji pokok hakim. Tahun 2018, Mahkamah Agung itu telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gaji pokok seorang hakim dengan PNS itu harus dibedakan. Karena yang satu statusnya PNS, yang satu pejabat negara. Yang kedua terkait dengan tunjangan jabatan hakim. Tunjangan jabatan hakim sudah 12 tahun tidak mengalami perubahan. Tentu usaha-usaha ini baik melalui tulisan, diskusi, audiensi, menyuarakan aspirasi melalui jalur formal, bahkan judicial review itu sudah kami tempuh. Tapi memang sejak usaha itu dilakukan 2018 hingga hari ini, sepertinya jalannya terlalu lambat. Jadi 2018 upaya ini sudah dilakukan? Sudah dilakukan, dan kami lihat sejak saat itu negara abai terhadap hak-hak hakim. Baik, Mas Fauzan ini berarti termasuk yang mengambil cuti sama-sama itu, cuti bersama itu 7 sampai 11? Iya, jadi perlu saya klarifikasi juga karena banyak media yang menyebut kita mogok. Ya. Mogok itu melanggar hukum, dan kita tidak melanggar hukum saat ini sebab kita mengambil hak cuti kita. Cutinya aja bareng-bareng seluruh Indonesia. Iya, 12 hari kan semua pejabat negara memiliki cuti 12 hari dalam setahun. Ya. Yang harusnya itu digunakan untuk bersama keluarga. Itu diambil oleh rekan-rekan hakim untuk ikut turun beraudiensi bersilaturahmi hari ini. Baik, Mas Fauzan tadi Anda menyebutkan 148 hakim yang ikut ke Jakarta, ini rata-rata kelas 2 tingkat kabupaten kota. Mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat kebanyakan adalah sebenarnya jumlah per bulannya, gaji dan tunjangan untuk tingkat kabupaten kota itu berapa, Mas? Baik, agar diskusinya agak menarik, saya mau tanya sama Mbak, kira-kira anggapan masyarakat terhadap hakim yang hari ini berada di garda terdepan, memeriksa saksi, memeriksa bukti-bukti, memeriksa berbagai kasus pidana dan perdata, menurut Mbak, kira-kira berapa gaji yang layak untuk seorang hakim di daerah?